bisa mengapresiasi sebuah sepatu, karena sepatu itu prosesnya dari awal, dari sebuah gambar nih ya, anggaplah desainer ya, dari gambar itu desainer membuat gambar sepatu. Inspiring, encouraging, enlightening. Elspeaks, all things are here. Halo viewers, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Nggak cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental kamu, kemudian sehat keuangan dan juga mungkin pekerjaan kamu dan bisnis kamu. Nah, by the way, ngomongin soal bisnis, sekarang aku pengen kasih tahu viewers bahwa kalau berkaitan sama pandemi, pasti kan banyak bisnis yang tumbang ataupun bisa survive tapi bertahan itu mati-matian. Nah, kebetulan banget di samping aku sekarang ini adalah wanita yang menurut aku inspiratif banget. Kenapa? Karena sudah bisa mempertahankan bisnisnya cukup lama dan bahkan sudah sempat go internasional juga. Pokoknya keren banget. Kalau pengen tahu lebih lanjut, langsung kita ngobrol bareng sama pemilik dari brand Equator. Hai Kak Alifta, gimana kabarnya? Kan model Kak ini jadinya? Boleh deh, boleh. Mungkin jangan tante. Oke, Alifta gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat. Aku terima kasih banget sudah dikasih waktu di sini ngobrolin soal bisnis kamu ya. Thank you banget, udah jauh-jauh dari aku jauh-jauh. Yang jauh kayaknya iya. Iya. Sampai bisa ngomongnya. Oke, by the way, aku pengen langsung nanya sih, sebenarnya Alifta ini awal memulai bisnis itu gimana sih ceritanya? Awal banget iseng jadi atau udah passionate ngomongin sepatu ya, industri sepatu ya. Jadi awalnya dulu tuh emang sama temen, sama-sama punya apa tuh namanya ya, personal problem, dimana adalah hobi mengkoleksi sepatu. Tapi kita mikir kayak kita tuh banyak yang keluar duit buat buat beli sepatu gitu. Terus tapi kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ini banyak banget produsen sepatu. Jadi sebenarnya produksinya tuh ya di Indonesia, dan itu kita bisa dapat dengan harga yang lebih terjangkau kayak gitu. Terus kemudian kita tuh termasuk orang yang suka dengan apa tuh ya, kayak tradisional lah ya, pengen pada waktu itu sih belum booming yang namanya kain-kain etnik gitu. Nah sekarang mungkin kalau sekarang udah banyak ya. Nah pada saat itu kita juga suka tuh kain-kain etnik dan kita pengen ngangkat itu. Akhirnya bikin sepatunya mulai dari situ sih sebenarnya. berawal dari mengangkat bagian melestarikan budaya dari kain etnik dulu. Gimana rasanya akhirnya? Berarti bisa dibilang bukan iseng ya, lebih ke memang sudah niat dari awal. Bermula dari itu tadi yang melestarikan. Ada masalah ya itu tadi ya, kok koleksi sepatu, hobi banget koleksi sepatu kita beli, kadang-kadang kita beli brand luar ya kan, tapi ternyata kita tahu brand luar tuh bikinnya juga di Indonesia gitu. Emang gitu, karena ada permasalahan cewek-cewek daripada shopping mulu bikin produk sendiri deh. Bisa jadi gitu. Berarti awalnya ini bukan sepatu cowok dong, sepatu cewek. Kemudian how come gitu bisa transisi ke sepatu cowok? Pasti ceritanya susah kan? Ini dari tahun 2011 ke 2011 terus perjalanannya dari sepatu cewek itu brand pertama waktu itu namanya masih sama? Namanya beda. Dulu kita punya brand namanya Plastic Footwear. Dulu sama teman-teman di kampus bikin itu, kemudian kita jalan sampai 2016. Setelah 2016 karena mungkin udah kesibukan masing-masing, agak susah meneruskan satu brand ya. Brand yang sepatu cewek itu sempat serius ya, maksudnya sudah bergerilya kemana-mana. Betul sudah kita lumayan sering ini sih, termasuk yang hobi ikut kompetisi lah kayak gitu waktu itu. Jadi kita juga mengupayakan supaya brandnya juga dikenal masyarakat, karena kan memang juga kita punya misi tadi bahwa melestarikan budaya kita tadi gitu, dan memang sempat menang beberapa kompetisi juga kayak gitu. Jadi memang waktu itu kita memang serius, jadi bukan iseng bikin bisnis ya, memang serius. Tapi kemudian kayaknya udah sibuk sendiri. Akhirnya aku nerusin karena aku masih di industri alas kaki, kayaknya masih mungkin akhirnya jatuhnya jadi passion. Akhirnya aku jatuhnya jadi yang mungkin awalnya kayak nggak begitu sekedar suka tadi, terus lama-lama jadi kayak pengen makin dalam ke industri alas kaki. Akhirnya aku terusin lagi dengan bisnis sepatu cewek juga, tapi dengan brand sendiri. Waktu itu aku bikin namanya Zaf sih sebetulnya kayak gitu. Terus jalan sebenarnya pengen diseriusin juga, tapi tahu-tahu makin dalam aku ke industri alas kaki ini, aku dapet kesempatan buat bikin lagi brand yang mungkin lebih
lebih kuat lagi karena waktu itu kebetulan kita dapat fasilitas dari pemerintah juga. Itu tahun berapa yang dapat? Di 2017 tuh udah develop produk, tapi baru istilahnya bener-bener running bisnisnya di 2019 gitu. Jadi lumayan cepat peralihan dari sepatu cewek ke sepatu cowok ya sebenarnya. Tapi kita konsepnya akhirnya yang di terakhir ini si brand Equator ini itu adalah sementara ini masih ke sepatu cowok. Tapi sebenarnya ya di belakang itu juga kita masih kerjain banyak sepatu cewek maupun sepatu cowok gitu. Oh gitu, berarti mungkin yang lebih baik dilihat di sosmednya ya, di sepatu cowok sebenarnya di balik itu semua ini kayak payungnya gitu. Tapi di balik itu semua how to run your business itu masih ada di bisnis yang lain ya. Oke, by the way tadi aku tertarik sama statement kamu, akhirnya aku menemukan passion di industri alas kaki. Apa yang bikin kamu falling in love akhirnya sama alas kaki? Kan banyak tuh kalau cewek kadang apa make up, jam apa segala macam. Tahu sepatu ya? Yes, kenapa tuh? Karena sepatu ini memang kalau bicara sepatu itu sebenarnya bukan pilihan jualan yang gampang. Karena apa? Ketika kita kalau dibilang kayaknya apalagi modalnya saingan sama produk luar, betul kan yang ya yang branded gitu, itu gimana tuh Kak? Nah, jadi kalau bicara modalnya jangan bilang kalau bikin bisnis sepatu itu modalnya sedikit, enggak. Modalnya tuh justru banyak karena apa? Kita ngeluarin satu model, kita butuh berapa ukuran kan? Yes. Dan customer kita gambling ketika kita mau stok ukuran berapa, walaupun mungkin kita ada riset dan sebagainya. Mungkin mayoritas penduduk Indonesia itu rata-rata ukuran kaki mungkin kalau cowok 41, 42 gitu, kalau cewek mungkin 38, 39 gitu misalnya ya mayoritas. Tapi modalnya otomatis kita butuh stok berapa jumlah ukuran. Tapi pada zaman dulu itu kita punya yang namanya sistem PO yang bikin sampai sekarang sebenarnya booming lagi. Sempat dulu kita mulai dari PO, akhirnya pre-order ya, jadi enaknya adalah kita cuma bikin satu sampel terus kita promosikan, orang tertarik kita DP dulu baru kita produksi gitu. Tapi terus kemudian ada sistem ready stock dan sebagainya yang kita harus bikin modal gitu. Tapi industri alas kaki itu yang menariknya adalah mungkin kalau boleh sedikit ngasih informasi fakta ya. Kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya Indonesia tuh menduduki peringkat keempat negara produsen sepatu di dunia. Produsen sepatu dunia, produsen sepatu di skala dunia, Indonesia, bukan skala Indonesia, jadi dunia. Jadi makanya kenapa ini jadi salah satu sebenarnya peluang, jadi salah satu komoditi yang sebenarnya memberikan sumbangsih ke perekonomian ke negara juga, Alisa. Jadi dari situ kita tahu bahwa sebenarnya kan industri alas kaki di Indonesia ini bisa memproduksi sepatu-sepatu yang berkualitas dan itu ada di dunia kan. Makanya kalau banyak brand-brand tadi kita sebut di awal, kalau banyak sekali brand-brand luar itu yang sebenarnya produksinya di Indonesia kayak gitu. Oh iya, itu aku juga sudah informasi lama kan ya, sudah rahasia lama. Nah, fakta keduanya yang menarik adalah nggak cuma sebagai produsen, Indonesia pun menduduki peringkat keempat sebagai negara konsumsi tertinggi alas kaki di dunia. Jadi sama-sama peringkat keempat masih itu bagus ya, masih masuk istilahnya 5 besar lah, 5 besar top 5 lah istilahnya. Berarti sebagai produsen plus sebagai konsumen. Jadi sebenarnya pasarnya juga jujur baru tahu loh. Pasarnya juga ada gitu. Nah, itu dia berarti bisa mungkin pertanyaannya Alisa sendiri koleksi berapa sepatu deh? Aku sih jujur makin kesini pokoknya aku suka yang sekiranya nyaman dan aku memang butuhnya kan. Semakin kesini biasanya lebih pilih warna-warna basic. Yang penting nyaman sih dari bentuknya. Tapi pasti punya personality ya nggak cuma satu. Iya dong. Ada beberapa dong, apalagi kalau mau pergi tuh yang mana ya? Harus matching kan, apalagi kalau cewek ya. Udah naluri kan kayak gitu. Tapi bener banget berangkat dari itu ya sebagai produsen, konsumen, kemudian ya itu tadi akhirnya bagaimana akhirnya mulai jatuh cinta sama industri alas. Kemudian mungkin ada apa lagi selain dan yang menarik itu di sepatu itu ya tadi makin dalam lagi kita banyak potensi yang ditemuin betul gitu ya? Potensi baru kayak kemudian juga hal-hal baru, bahkan di industri sepatu pun tuh ada perkembangan teknologinya ya, bahkan ada penemuan-penemuan. Jadi kayak perkembangan teknologi itu misalnya kayak bahan baku di sepatu. Kadang mungkin taunya adalah bahan baku itu adalah jenisnya ya itu ya mungkin kulit sintetis, kulit asli. Mungkin taunya orang sekedar itu, padahal sebenarnya di alas kaki itu ngomongin bahan bakunya itu juga banyak. Kemudian proses pembuatan sepatu. Nah mungkin teman-teman berpikir bahwa bikin harga sepatu mungkin ada yang mungkin cenderung orang kayak sepatu kayak gini kok mahal mungkin ya ekspektasinya gitu ya. Padahal kalau mau tahu proses bikin sepatu itu kalian akan lebih bisa mengapresiasi sebuah sepatu karena sepatu itu prosesnya
dari awal, dari sebuah gambar nih ya, anggaplah Dari desainer ya, produksinya ya. dari gambar itu desainer membuat gambar sepatu untuk sampai jadi sepatu itu punya tahapan yang lumayan panjang, dan itu apalagi industri alas kaki yang masih kecil ya, maksudnya kayak produsen pengrajin lah, kita sebutnya pengrajin, itu tuh totally manual, totally handmade dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi dari proses gambar, kemudian bikin pola dipecah, pola dipecah, terus ya, itu ketiga. dijahit, kan? Dijahit, habis dijahit, masih ada proses bagian dalam, Belum selesai. belum Kayak ya, ini gimana? panjang, terus habis itu dirakit, Rakit. pasang outsole, terus sampai itu ada tahap finishing. 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 Belum Sepatu mulai utuh tuh di tahap yang berapa ya? utuhnya itu nanti dia setelah di outsole dipasang perakitan kita sebutnya assembling. Jadi panjang harus bikin sepatu. Nah, kalau bocoran dikit ya, mungkin ada viewers yang pengen bisnis sepatu gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Dari praproduksi sampai produksi, sampai produksi ya, sampai akhirnya dijual, itu kira-kira untuk biasa satu sepatu atau anggap aja satu pasang sepatu itu butuh berapa lama sih? Dari kamu nemuin idenya, kemudian ini praproduksi segala macamnya, itu butuh effort yang kayak gimana? Sebenarnya kalau proses desain, kadang bahkan untuk nge-develop satu produk itu paling lama bisa 1 tahun loh nge-develop satu produk. Iya, karena untuk make sure Bisa lama trial and error, fitting, test fitting juga kan, kita make sure bahwa sepatu atau desain yang dibuat ini mungkin comfort, bahkan yang sampai sedalam itu gitu, test fittingnya itu bisa sampai 1 tahun gitu. Paling cepat mungkin ya kalau sekedar asal bikin sepatu ya, maksudnya sekedar asal dari gambar kita produksi lah gitu, buat mungkin yang apalagi yang memang untuk kecenderungannya lebih ke marketnya bukan yang di harga yang menengah ke atas gitu atau tinggi gitu ya, itu mungkin kita sebulan 3 bulan lah, tapi itu ya kita butuh waktu kalau umumnya biasanya 1-3 bulan. Ini kalau nge-develop ya untuk R&D ya, semacam R&D kita development gitu. Emang semua pebisnis sepatu kan butuh waktu selama itu kah, setahun? Atau ini memang kamu sendiri karena kamu benar-benar cinta banget sama bisnismu ini, saking cintanya sampai kamu riset yang mendalam, bahkan kamu rela untuk mengeluarkan waktu setahun untuk ide dan segala macam? Atau emang semua pebisnis sepatu yang harga menengah ke atas kayak gini? Mungkin tergantung ininya ya, tergantung dari masing-masing pebisnisnya, tapi bisa dibilang kalau aku sharing sama beberapa teman-teman yang di industri yang sama kan, kita kadang juga suka sharing ya kita emang nge-develop kadang nggak sembarangan sih, kecuali kita yang memang tujuannya cuma menirukan produk, tapi ketika emang develop sendiri prosesnya tuh rata-rata panjang sih Alisa. Rata-rata ya mungkin teman-teman 6 bulan kayak gitu-gitulah. Jadi ini termasuk produk yang risetnya mendalam dan memang nggak main-main, bukan di massal dan memang untuk tujuannya bagi konsumen supaya dipakainya tidak sekedar ya nyaman, paling dipakai setahun 2 tahun selesai, tapi untuk jangka panjangnya juga. Kemudian bisa menemukan cinta dengan sepatu itu. Nah, kalau pengen tahu kamu dapat inspirasi desainnya, bentuk sepatu segala macam itu dari mana? Sebenarnya kalau di sini aku nggak bekerja sendiri ya, jadi kita di Equator melibatkan tim gitu, dan tim itu ada tim yang di luar dan tim yang di dalam gitu. Tapi biasanya di sini kita discuss bareng apa yang memang mau kita bikin gitu. Cuman kita juga ada riset kayak dari segi kayak jenis produk yang banyak diminati pasar kayak gitu. Kemudian juga kita lihat dari karakter Equator sendiri tuh kayak gimana sih, kemudian kita sesuaikan desainnya Equator, dan mungkin kita juga ada namanya pengembangan dari desain yang sebelumnya. Contohnya kayak kita sempat bikin di awal tuh mungkin kita banyak di ATM gitu ya, kembali tiru modifikasi. Tapi kemudian di awal ternyata kita punya banyak masukan dari customer, misalnya kayak mungkin karena ini full leather jenis sepatunya jadi terlalu berat gitu misalnya, atau mungkin ada licin mungkin di sepatu itu. Nah, akhirnya di koleksi kedua itu jadi pertimbangan juga untuk bikin desain baru kayak gitu, dan masukan juga dari teman-teman desainer, karena kita juga pakai ada teman-teman desainer yang juga yang memang yang fokus untuk nge-develop si produk ini gitu. Tapi emang dasarnya kamu suka yang ini bisa dibilang classy ya, sementara sih kita masih di timeless lah. Timeless betul. Masih fokusnya di produk klasik ya, karena memang kita pikir jenis sepatu ini nih cenderung lebih long lasting kan memang. Nah, tapi
mengikuti yang kondisi situasi yang kayak sekarang, juga perkembangan budaya di industri alat kaki kan mulai culture-nya mulai ke arah sneakers nih. Orang tuntutannya adalah bukan menggunakan sepatu yang berat lagi atau mungkin sepatu yang cenderung kaku, tapi orang lebih cari sepatu yang lebih mobilitas tinggi kayak gitu kan. Nah akhirnya dari situ juga otomatis kita harus mulai nge-develop produk baru lagi. Makanya kita sempat mungkin kalau di sini teman-teman lihat ada yang sedikit nampak ada yang sneakers gitu kan, tapi kita kayak sepatu cat gitu, tapi ya bener ya bahasa, tapi masih tetap apa, nggak kehilangan ciri khasnya klasik gitu. Nah berarti aku benernya aku asal nebak-nebak lo klasik, berarti kamu berhasil loh menanamkan apa sih karakteristik dari brand kamu, keren banget. Kalau boleh lihat ada contoh. Nah ini nih boleh nih kamu ngeliat ada bisa dapat satu next kali. Harus ini ada ini mungkin kalau harus support betul. Ini kalau ada yang penasaran made in Indonesia, dalamnya ini proud of this, made in Indonesia. Biasanya kalau kita made in China gitu ya. Nah Indonesia percaya nggak sih? Sejujurnya nggak. Ini ini tuh ada angkanya, berarti coba bisa jelasin ini. Nah, jadi kalau yang jadi gini, kadang kita ngejual produk ini emang mungkin kayak kok bisa sih mungkin harganya segitu gitu ya kadang, makanya boleh lah segitu. Harganya kok bisa ya sampai 2 juta gitu misalnya. Nah, mungkin dari harganya dari berapa ke berapa? Dari 1,8. Sementara sih kita masih punya 2 harga, 1,8 sama 2 juta ini. 2 juta. Worth it lah ya dengan model wow banget, ya udah kayak merek brand luar yang depannya F lah. Oh gitu ya. Oke, terus gimana? Dan di sini kita pengen ngasih tahu juga. Jadi biasanya kita setiap pameran atau apa, kenapa kita ada semacam punya apa di sepatu yang udah dibelah gitu. Kita pengen nunjukin kalau kayak apa sih dalamnya, atau mungkin sekaligus ngedukasi. Jadi kita pun di industri alas kaki juga kita pengen ngasih tahu kayak part-partnya sepatu tuh apa gitu. Makanya salah satunya kita punya contoh di sini gitu, yang pengen nunjukin kalau ini loh dari bentuknya aku ngeliat kok. Kayak ini loh jenis kulitnya adalah kulit napak, kemudian yang dari kulit sapi Jawa. Biasanya kalau di industri alas kaki itu salah satu jenis material kulit yang bagus itu adalah sapi Jawa. Ini kamu pakai sapi Jawa gitu. Kamu bisa dikasih tahu bener nggak kalau sapi Jawa itu kenapa? Mungkin lebih treatmentnya karena ini sih biasanya kalau jenis sapi Jawa itu dia tuh kata apa istilahnya dari jadi kan kulit itu kan sebelum jadi kulit yang kemudian diolah ya, sebelum itu kan dari sapi ya. Nah sapi itu bagaimana cara namanya ya, kayak manusia deh, Elisa, kayak kita nih, kita kalau misalkan makannya bagus, dirawat dengan baik, kulit kita kan mulus, lembab, mulus, bagus, terus tidak keriput misalnya kayak gitu. Tapi sama kayak sapi juga. Makanya sapi Jawa itu cenderung biasanya sapinya yang bagus kayak gitu. Sama kayak kalau kita mau kurban deh. Kurban itu ada sapi masing-masing ya, tapi mungkin dari tingkat kesuburan dan sebagainya. Nah, itulah jenis-jenis kayak itu. Nah, salah satunya di industri alas kaki yang biasanya dianggap kulitnya bagus adalah kulit sapi Jawa. Iya, gitu. Kuat ya maksudnya. Iya, lo ngeliat sih dari modelnya bagus, kemudian kualitasnya dengan penjelasan dari Alifta tadi itu menurut aku udah mewakili banget, nggak main-main gitu, nggak sekedar ngomong lah, kita ngeliat bukti produknya udah kelihatan banget kualitasnya gitu. Boleh. Aku jadi jatuh cinta nih. Wow. Nah ini terus yang paling menarik ini lucu ya, ada kayak apa ini? Ini kita sebutnya semacam brook gitu sih kalau di sepatu kulit. Sepatu klasik gitu. Oh ada ciri khasnya ini. Dari warna juga. Nah ini ada model short wing. Nah ini kita punya short wing. Good wear, workmanship, good year ya, good year. Sorry, Equator. Wow. Kalau kayak gini nih kayak kita nyebutnya sih short wing biasanya. Oh ini bagiannya sepatu ini short wing. Nah ini long wing karena dia memanjang ke belakang. Iya itu kayak lebih ke sebutan-sebutannya sepatu lah gitu. Nah ini kalau by the way, aku sih keren banget. Ini sepatu cowok loh. Kalau kita let's see ya, kalau perempuan tahu lah misal pointed shoes, heels yang bagaimana modelan, kalian kan bisa tahu ini tuh di short wing long, ini cowok banget kan? Iya. Karena kalau bisa akhirnya suka, walaupun di Spike itu banyak produk cewek juga, cuma yang saat ini mau jual aku lihat di sosmed kan juga ini nih yang kelihatan banget. Kok bisa suka gitu bikin produk laki-laki? Sebenarnya bukan bilang suka ya, mungkin ya lebih kepada karena kita sepakat memang produk klasik yang mau kita angkat. Dan tadi kan saya sempat cerita kalau industri alas kaki itu emang menariknya salah satunya adalah makin dikulik itu kita kayak menemukan hal-hal baru yang mungkin
apa ya, jadi sesuatu yang asik juga untuk dipelajari gitu loh. Termasuk salah satunya kalau di suatu cewek apa ya, aku sebelumnya kan ya udah sempat main di situ, jadi oke lah, aku sudah mempelajari istilahnya, mungkin sudah mempelajari karakter suatu cewek, apa perintilannya gitu, bahan yang bagus untuk suatu cewek, bahan untuk innernya apa, bahan untuk apa lapis dalam, untuk di luar uppernya yang bagus atau segala macam. Tapi kalau di cowok tuh kayak nanti yang tadi menarik lagi, yang akhirnya aku pelajarin lagi, yang ya makanya tadi akhirnya jadi apa, tahu lah kayak gitu produk knowledge-nya harus memang kalau udah dapet passion juga. apapun semua sedetail-detail mungkin dipelajari. Keren banget sih. Terus by the way, ini tadi kamu bilang mention harganya, kalau aku bilang ya di atas 1 juta premium lah ya, apalagi sepatu lokal, kemudian harga premium, dan kita sempat pandemi ya, sampai sekarang sih bukan sempat, itu kamu tantangannya apa sih? Wah, itu luar biasa sih. Yang dongos sendong itu gimana tuh? Pandemi ini saya yakin nggak sedikit ya yang terdampak ya, banyak banget yang terdampak. Sebenarnya kayak di kami pun juga yang menjalankan beberapa lini bisnis itu juga ya hampir semuanya terdampak sih kebetulan gitu. Cuman akhirnya untuk di produk sepatu ini akhirnya kita sebenarnya banyak pilihan ya, ada kita bisa pivot, kita bisa shifting gitu. Tapi ketika di Equator ini kita akhirnya coba fokusnya tidak hanya di brand, tidak hanya fokus di penjualan di brandnya aja, tapi kita coba juga beberapa proyek-proyek lain yang masih di industri alas kaki sebenarnya, tapi yang itu tetap bisa menjaga sustainable dari bisnisnya kayak gitu. Jadi kita tetap mengerjain beberapa proyek lain, dan mungkin kalau di sepatu Equatornya yang kita jual harganya segini, sebenarnya kita juga ada beberapa produk turunan yang akhirnya kita jual dengan harga yang lebih terjangkau pada masa itu. Jadi sempet kayak ya istilahnya untuk bisa survive itu mungkin bisa aku summary itu mencoba untuk ekspansi yang lain, tetapi nggak lepas dari garis besar industrinya lah, tapi tetap bisa gimana cara kita untuk survive. Yang tadi disampaikan Kalifta, coba bisnis yang lain tapi nggak lepas dari benang merah kamu. Sama aja kita berbisnis ini, apapun itu nggak lepas dari value kamu, karakteristik kamu, supaya nggak kehilangan itu konsumen, nggak kehilangan core dari bisnis kita tadi. Keren banget, wow. Nggak mudah loh, pandemi banyak yang mati-mati. Betul. Pandemi ini emang ini sih apa namanya, kerasa banget ya. Masih bisa dibilang masih muda ya. Kalau untuk yang sudah senior oke lah ya. Kalau masih muda kan apalagi 10 tahun berjalan emang cukup lama, tapi nggak semua bisa loh menghadapi pandemi. Banyak juga bang itu tadi, berarti gimana cara kita bisa ekspansi di bawah itu, tapi nggak lepas dari core kita, dan bagaimana sistem internal kita dengan karyawan, dengan tim kita bisa solid. Betul banget. Itu nggak lepas dari support dari tim juga sih gitu. Walaupun pada saat itu juga kita pasti akhirnya punya beberapa punya beberapa sistem baru yang akhirnya harus kita bikin gitu kan. Tapi dari situ yang penting tetap percaya sih kita. Maksudnya kayak tetap percaya kalau oh ya hari esok tuh pasti akan indah gitu. Benar, jadi ya positif gitu loh. Positive thinking, the power of positive mindset, benar ya sih. Ya walaupun sebenarnya dalam hati negatif gitu. Aduh gimana ya? Udah panik kan, udah bisa nggak nih, tapi kan bisa ya. Ternyata percaya itu tadi ya, percaya sama brand kamu. Apa yang kita bawa gitu, visi misi yang kita bawa gitu. Nah, Equator sendiri ini kan salah satu visi misinya memang pengen memperkenalkan bahwa Indonesia itu bisa loh punya produk-produk sepatu yang berkualitas gitu. Cuman memang brandnya mungkin kita masih masih harus banyak lebih kuat bersaing sama brand-brand yang dari luar gitu. Nah, Equator ini makanya kita sekarang pun lagi coba concern ke arah ekspor supaya bisa dikenal sama masyarakat di mancanegara juga gitu. Karena sebenarnya kualitasnya kan sudah bisa nih harusnya, tapi brand dari Indonesianya ini yang harus kita perkenalkan. Makanya Equator sendiri kan sebenarnya namanya juga inspirasinya Indonesia banget sebenarnya kan. Garis Khatulistiwa kan ya salah satu dari namanya sudah kelihatan Indonesia banget. Kadang kan ada beberapa bisnis yang berbahasa asing, tapi kita nggak mendiskriminasi, nggak, siapapun itu boleh dapat inspirasi dari manapun. Cuma keren loh bisa bertahan saat pandemi dengan usia yang cukup muda, berawal dari UMKM, transisi sekian lama dan akhirnya bisa bertahan, kemudian bisa bikin brand yang kuat gitu. Bahkan aku aja waktu riset kayak ngeliat ini sosmed jalan, bisnis jalan, aku lihat eksternal internalnya bagus, jadi keren banget. Thank you ya buat
sharing-sharing Yeah, ceritanya. sama-sama. Mudah-mudahan buat viewers juga yang mau mulai bisnis dari pesan Kalifta tadi, jangan mudah putus asa, the power of possible, the power of positive mindset tadi ya. Percayalah dengan brand kamu, no matter what happen, just keep going lah ya istilahnya. Ada satu pesan mungkin buat viewers yang pengen berbisnis, terutama juga ya industri sepatu dan teman-temannya. Ini mungkin ya kayak kalau aku ngerasain sih, aku sempat juga kan kayak namanya bisnis, kadang kita tuh pengen, kadang kita ketika pinter cari peluang nih, peluang tuh kayak banyak banget. Oh, peluang tuh ada A, B, C, D, F, G, kayak kita pengen cobain semua kan. Tapi ternyata makin jalan ke sini sebenarnya kayak kita emang perlu ini sih, perlu konsisten dan perlu apa namanya, punya passion ya. Jadi kayak passion itu sih sebenarnya yang bantu kita untuk bisa akhirnya konsisten dan fokus ke industri apa yang mau kita tekuni gitu ya, sampai akhirnya kita benar-benar bisa paham di situ dan kita bisa mengambil banyak peluang di dalamnya kayak gitu. Oke, berarti passion yang akhirnya menumbuhkan konsistensi, dan dengan kita konsisten kita akan bisa menumbuhkan banyak peluang. Banyak Jadi peluang gitu. Melahirkan banyak peluang. melahirkan banyak peluang, 3 step itu tadi. Oke, thank you banget. Mudah-mudahan viewers terinspirasi, informasi yang bermanfaat. Kalau misalnya pengen cek Instagramnya, mau beli di mana kayak Oh boleh, silakan di Instagramnya @equator footwear. @equator footwear. Thank you Kalifta, sukses Ya, selalu sama-sama, buat Anissa. viewers. Thank you Sukses sudah juga. nonton. Bye bye.